Perkenalkan, nama saya Messi Andani Putri dengan NIM A1A225091 dari Prodi Pendidikan Sejarah. Saya ingin mewawancarai salah satu responden saya. Halo, saya Sigi Herianda, saya sebagai pihak yang diwawancarai. Baiklah, untuk pertanyaan pertama, ceritakan rutinitas harianmu menggunakan HP atau laptop dari pagi hingga malam. Baru mulai menggunakan HP atau media sosial ketika siang hari karena selesai sepulang sekolah untuk hiburan atau sekedar mencari relasi untuk besok atau kedepannya. Ya, pertanyaan kedua, berapa persen waktumu di depan layar untuk belajar dan berapa persen untuk hiburan atau sosial media? Kalau untuk pribadi saya, belajar itu sekitar 40%. Kalau untuk hiburan bisa 60%. Baik, tapi lebih banyak ke Hiburan ya daripada belajar. Untuk pertanyaan ketiga, aplikasi atau web apa yang wajib kamu buka setiap hari dan berapa lama durasinya? Wah, saya biasa menggunakan WA, TikTok, Instagram ya. Karena hiburan tadi lebih besar daripada belajar sih. Oke. Nah, untuk pertanyaan keempat, saat ada tugas sulit, aplikasi atau web apa yang pertama kali kamu buka untuk mencari jawabannya? Lebih ke dominan Google Scholar sih saya. Oke. Untuk pertanyaan kelima, bagaimana caramu membedakan informasi yang benar dan salah di internet? Saya membandingkan informasi dari beberapa sumber dan memilih sumber informasi yang valid atau lebih masuk akal. Untuk pertanyaan keenam, seberapa sering kamu menggunakan AI untuk tugas? AI ya? Iya. Kalau saya ke 35%. Soalnya AI itu belum sepenuhnya benar juga kan? Nah, untuk pertanyaan ketujuh, apakah AI digunakan sebagai teman diskusi atau mencari ide, atau langsung menyalin jawaban utuh? Kalau menurut saya, ChatGPT itu hanya untuk membantu mencari jawabannya agar lebih tepat aja. Bukan untuk mendapatkan jawabannya pasti. Baik. Pertanyaan ke-8, ceritakan satu pengalaman spesifik di mana internet atau aplikasi sangat membantumu memahami materi atau mendapat nilai bagus. Internet membantu saya memahami materi yang sulit melalui video dan penjelasan, sehingga nilai tugas saya menjadi lebih baik. Pertanyaan ke-9, kemudian apa yang paling kamu syukuri dari adanya teknologi untuk sekolahmu? Teknologi memudahkan saya mencari materi, mengerjakan tugas, dan belajar kapan saja. Pertanyaan ke-10, pernahkah kamu berniat belajar dari handphone tapi malah berujung scroll medsos berjam-jam? Bagaimana perasaanmu setelahnya? Ya pernah, awalnya ingin belajar, tetapi malah terlalu lama bermain media sosial dan akhirnya merasa menyesal. Baik, untuk pertanyaan ke-11, apakah kamu pernah merasa sangat lelah atau pusing secara mental karena terlalu banyak melihat layar untuk tugas? Kadang merasa lelah dan mata menjadi pegal karena terlalu lama melihat layar. Pertanyaan selanjutnya, apa yang akan kamu rasakan dan lakukan jika besok ada tugas penting tapi internet atau handphonemu mati total? Saya akan mencari buku, bertanya kepada teman atau guru, atau mengerjakan tugas secara offline, ketemuan. Baik, pertanyaan selanjutnya atau ke-13, apakah kamu punya aturan pribadi untuk membatasi main handphone saat belajar? Seberapa disiplin kamu mematuhinya? Saya punya aturan untuk mengurangi bermain HP saat belajar dan berusaha mematuhinya agar lebih disiplin. Pertanyaan terakhir atau yang ke-14, menurutmu pribadi, apakah teknologi saat ini membuat siswa lebih kritis dan pintar atau justru lebih malas berpikir? Mengapa? Menurut saya, teknologi bisa membuat siswa lebih kritis dan pintar jika digunakan dengan bijak. Tetapi bisa membuat malas berpikir jika terlalu bergantung pada teknologi tersebut. Baik, terima kasih sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami, Sigit, dan terima kasih atas waktunya. Oke, sama-sama. Sebelum saya mewawancarai, izinkan saya bertanya namanya terlebih dahulu, apakah boleh? Boleh. Perkenalkan, nama saya Fahri Nurhali, saya sebagai pihak yang diwawancarai. Baik, langsung saja. Untuk pertanyaan pertama, ceritakan rutinitas harianmu menggunakan handphone atau laptop dari pagi hingga malam. Rutinitas saya menggunakan HP atau laptop dimulai dengan mengecek informasi, sekolah, belajar, mengerjakan tugas, dan malam hari digunakan untuk hiburan selanjutnya. Baik, untuk pertanyaan kedua, berapa persen waktumu di depan layar untuk belajar dan berapa persen untuk hiburan atau sosial media? Sekitar 70% untuk belajar dan 30% untuk hiburan atau media sosial. Untuk pertanyaan ketiga, aplikasi atau web apa yang wajib kamu buka setiap hari dan berapa lama durasinya? Aplikasi yang hampir selalu saya buka adalah WhatsApp, Google, YouTube, dan ChatGPT. Untuk pertanyaan selanjutnya atau pertanyaan keempat, saat ada tugas sulit, aplikasi atau web apa yang pertama kali kamu buka untuk mencari jawaban? Saat mendapat tugas saya sulit, saya biasanya membuka Google atau YouTube untuk mencari pertanyaan. Pertanyaan kelima, bagaimana caramu membedakan informasi yang benar dan salah di internet? Saya memastikan informasi dengan benar, melihat sumbernya dan membandingkan dengan beberapa website lain. Baik, untuk pertanyaan ke-6, seberapa sering kamu menggunakan AI untuk tugas? Saya menggunakan AI sesekali, terutama untuk membantu
memahami materi dan membuat rangkuman. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya atau ketujuh, apakah AI digunakan sebagai teman diskusi atau mencari ide atau langsung menyalin jawaban utuh dari itu? AI lebih sering saya gunakan untuk mencari ide dan penjelasan, kemudian saya mengajarkan tugas dengan kata-kata sendiri. Oke, di yang ke-8, ceritakan satu pengalaman spesifik di mana internet atau aplikasi sangat membantumu memahami materi atau mendapatkan nilai bagus. Saya pernah menggunakan video pembelajaran di internet untuk memahami materi yang sulit dan hasil ulangan saya menjadi lebih baik. Baik, untuk pertanyaan ke-9, kemudahan apa yang paling kamu syukuri dari adanya teknologi untuk sekolahmu? Hal yang paling saya syukuri adalah kemudahan mendapat materi pelajaran dan mengumpulkan tugas secara online. Untuk pertanyaan ke-10, pernahkah kamu berniat belajar dari handphone tapi malah berujung scroll medsos berjam-jam? Bagaimana perasaanmu setelah melakukan itu? Ya, saya pernah ingin belajar tetapi malas asik bermain media sosial dan akhirnya merasa waktu terbuang. Oke, untuk pertanyaan ke-11, apakah kamu pernah merasa sangat lelah atau pusing secara mental karena terlalu banyak melihat layar untuk tugas-tugas sekolahmu? Pernah, terutama saat banyak tugas yang saya harus dikerjakan di depan layar dan waktu lama. Pertanyaan ke-12, apa yang akan kamu rasakan dan lakukan jika besok ada tugas penting tapi internet atau handphonemu mati total? Jika internet atau HP mati total, saya akan belajar dari buku pelajaran dan meminta bantuan teman atau guru. Baik, pertanyaan selanjutnya untuk pertanyaan ke-13, apakah kamu punya aturan pribadi kamu sendiri untuk membatasi main handphone saat belajar? Seberapa disiplin kamu mematuhinya? Saya mencoba membatasi penggunaan HP saat belajar, misalnya dengan mematikan notifikasi, dan saya cukup konsisten melanjutkannya. Oke, pertanyaan terakhir atau pertanyaan ke nomor 14, menurutmu pribadi, apakah teknologi saat ini membuat siswa lebih kritis dan pintar atau justru lebih malas berpikir? Mengapa? Menurut saya, teknologi dapat membuat siswa lebih pintar karena informasi mudah diperoleh, tetapi jika digunakan tidak bijak bisa membuat siswa menjadi kurang mandiri dalam berpikir. Baik, terima kasih untuk jawaban dan waktunya. Kenapa nama saya Rizal Putri dan nikah 25091 dari Komisi 3 Senjata dan Teknik 02. Saya diwawancarai responden ketiga saya. Boleh kenal nama juga? Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tahu dari angkatan 2250 dari program pendidikan sejarah kelas 1 angkatan 2002. Saya akan memberikan pertanyaan pertama. Ceritakan aktivitas harianmu menggunakan HP atau laptop dari pagi hingga malam. Saya menggunakannya HP. Mulai dari waktu itu saya kadang tuh bangun dari jam 4 minggu, kemudian saat apabila ada ke kampus atau ada kelas saya pergi ke kampus, apabila tidak saya akan main HP dari pagi hingga malam. Baik, untuk pertanyaan kedua, berapa persen waktumu di depan layar untuk belajar dan berapa persen untuk hiburan atau sosial media? 80% ya itu waktu saya untuk hiburan dan sosial media, dan 20%-nya itu saya untuk belajar. Baik, untuk pertanyaan ketiga, aplikasi atau web apa yang wajib kamu buka setiap hari dan berapa lama durasinya? Aplikasi Twitter dan Instagram itu durasinya 2-4 jam. Pertanyaan keempat, saat ada tugas sulit, aplikasi apa atau web apa yang pertama kali kamu buka untuk mencari jawabannya? Cloud, Google, ChatGPT, sama Google Scholar. Baik, pertanyaan kelima, bagaimana cara membedakan informasi yang benar dan salah di internet? Mencari dari sumber lain, komentar, kita tidak boleh percaya pada satu itu doang. Jadi kita harus cari sumber dari opini yang berita satu, dari opini berita yang lain. Baik, pertanyaan kelima, seberapa sering kamu menggunakan AI untuk tugas kamu? Sering. Oke, pertanyaan ketujuh, apakah AI digunakan sebagai teman diskusi atau mencari ide atau langsung mencari jawaban untuk AI tersebut? Sebagai teman diskusi sih, kadang ya ada yang kalau punya kayak Oke, pertanyaan ke-8, ceritakan satu pengalaman spesifik di mana internet atau aplikasi sangat membantumu memahami materi atau mendapatkan nilai bagus. itu saat kita misalnya ada tugas, yang ada juga memerlukan data, itu kita dapat menggunakan sosial media. Oke, pertanyaan ke-9, kemudian apa yang paling kamu syukuri dari adanya teknologi untuk sekolahmu? Kalau misalnya kita kan tidak dapat tugas makanya yang susah, nah itu kita dapat menggunakan sosial media. Misalnya kita udah cari nih di perpus punya yang mengenai membahas tentang materi tersebut nggak ada, jadi kita bisa mencari itu lewat internet melalui e-book, jurnal atau AI. Baik, untuk pertanyaan ke-10, pernahkah kamu berniat belajar dari handphone tapi malah berujung scroll medsos berjam-jam? Bagaimana perasaanmu setelah melakukannya? Pernah menyesal. Oke, pertanyaan ke-11, apakah kamu pernah merasa sangat lelah atau pusing secara mental karena terlalu banyak lihat layar untuk tugas kamu? Pernah itu karena melihat layar, mungkin karena saya terlalu tinggi untuk melihat layar tersebut, sehingga pantulan saya yang terlalu tinggi masuk ke mata sehingga membuat kita menjadi. Baik, pertanyaan ke-12, apa yang akan kamu rasakan dan lakukan jika besok ada tugas kuliah?
banyak kok sebagian dari orang tersebut menggunakan sosial media untuk sumber ilmu, dan sebagian orang tidak bisa mengelola sumber sosial media tersebut untuk mencari ilmu, sehingga dia keasikan hanya untuk hiburan. Baik, terima kasih untuk kakak atas jawabannya dan waktunya. Oke. Untuk pertanyaan pertama, berapa persen waktumu di depan layar untuk belajar dan berapa persen untuk hiburan di sosial media? Kalau untuk hiburan di medsos itu mungkin 75%, terus 25%-nya buat belajar. Baik, untuk pertanyaan kedua, aplikasi atau web apa yang wajib kamu buka setiap hari dan berapa lama durasinya? Kalau aplikasi tuh kayak Instagram, TikTok, YouTube gitu buat nonton-nonton. Kalau webnya tuh biasanya kayak Google Scholar buat belajar. Yang terakhir, saat ada tugas sulit, aplikasi atau web apa yang pertama kali kamu buka untuk mencari jawaban tersebut? Kalau aku sih Google Scholar sama Cloud sih.